Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat SD Mugres, syukur alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan daring. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita belajar tema 6 Muapel IPS menuju masyarakat sejahtera. Marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan upaya mempertahankan kemerdekaan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan upaya dalam mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Untuk memahaminya, bacalah teks berikut. Pahamilah isinya, apa makna dari proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamatio dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama, bahu-membahu dengan sekuat tenaga, berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, diantaranya sebagai berikut. A. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. B. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. D. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Dari teks tersebut, carilah informasi penting tentang makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ya anak-anak. Makna proklamasi kemerdekaan bagi Indonesia adalah, tadi sudah ada di teks tadi, teks bacaan 1, yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima. Nah, sekarang sikap kita dalam memaknai proklamasi kemerdekaan adalah dengan berperilaku positif di masyarakat. Nah, berperilaku positif artinya berperilaku yang sesuai dengan norma-norma dan aturan dalam masyarakat. Sikap yang dibutuhkan dalam berperilaku positif dalam kehidupan sehari-hari adalah perilaku yang kreatif, kritis, dan mandiri. Berani membela kebenaran, menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hidup bernegara yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa peran pelajar untuk mengisi kemerdekaan? Nah, peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan 1. Dengan bekerja keras. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas diri. Kemudian, berjuang melawan kebodohan, kemiskinan, rasa malas, dan perilaku yang mudah menyerah.
Bagaimana upaya kita, bangsa Indonesia, dalam mempertahankan kemerdekaan? Nah, ini upaya mempertahankan kemerdekaan RI. 1. Dengan cara cinta tanah air. Nah, apa saja cinta tanah air itu? 1. Mencintai dan memakai barang buatan Indonesia. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri. Ikut serta kegiatan festival budaya daerah dan lain-lain yang menunjukkan cinta tanah air. Yang kedua adalah rela berkorban. Rela berkorban menjadi kakak asuh bagi anak yatim piatu, ya, menyisihkan harta benda untuk korban bencana, meluangkan waktu untuk kegiatan kemasyarakatan, ya, itu termasuk contoh dari rela berkorban. Yang ketiga adalah semangat persatuan dan kesatuan. Contohnya, gotong royong membersihkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Ya, lagi yang kedua, menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, itu termasuk upaya, ya, upaya kita untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut adalah cita-cita dan tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 45, yaitu pada alinea yang keempat. Nah, di sini ada cuplikan, ada di alinea keempat, ya, bahwa tujuan negara NKRI adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Nah, itu merupakan cita-cita dan tujuan negara Indonesia merdeka. Apa saja langkah-langkah pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan cara yaitu langkah pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan umum. 1. Dengan mengoptimalisasi lalu lintas dan angkutan jalan. 2. Dengan APBN dan APBD pro rakyat. 3. Dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak warga negara. Kemudian yang keempat, jaminan kesejahteraan sosial untuk rakyat miskin. Kelima, jaminan keamanan dan keselamatan. Keenam, jaminan beragama. Ketujuh, jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan kedelapan, jaminan kesehatan. Ya, demikian anak-anak langkah-langkah pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warga atau rakyatnya. Ya, untuk penilaian pengetahuan silakan nanti dikerjakan di Google Form. Ya, marilah kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, kerjakan tugas tepat waktu dan tetap semangat dalam belajar. Ingat, selalu menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang lain dengan melakukan protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.